sedikit memberikan satu konteks terhadap pembahasan kita malam hari ini. Memang menarik ya, dari pada waktu deklarasi Ridwan Kamil dengan Suswono 19 Agustus 2024 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Yang menarik, Gibran datang. Gibran datang di situ. Dan ketika Gibran datang ke situ, saya coba baca hampir semua berita-berita ini ya. Dari CNBC, dari Kompas, dari Detikcom, dari Kumparan. Ridwan Kamil itu menyinggung soal aglomerasi. Dan dia mengatakan dia akan tunduk kepada pemerintah pusat. Dalam konteks ini dia mengatakan bahwa Gibran nanti yang akan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini yang menarik menurut saya. Ini yang menarik menurut saya. Karena gini, ini penting banget menurut saya setelah saya membaca ini tadi ya. Ini satu puzzle dulu ya. Satu puzzle saya letakkan di sebelah kiri dulu. Saya letakkan dulu. Puzzle yang kedua, kita perlu mencatat salah satu dari pasal dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yaitu pasal 64 tepatnya. Nah, 63 dan 64. Diungkapkan gini. Pada saat undang-undang ini diundangkan, saat undang-undang dikaji itu diundangkan, berarti Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Catat ini ya. Tetap sebagai ibu kota. Sampai ketetapan Kepres, keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota. Pertanyaannya sekarang, apakah Pak Jokowi telah mengeluarkan Kepres itu? Ini yang menarik menurut saya. Belum mengeluarkan Kepres itu. Artinya, ketika Kepres itu belum dikeluarkan, maknanya apa? Jakarta tetap ibu kota. Menarik. Jakarta tetap ibu kota. Oke, ini puzzle yang kedua ya. Puzzle yang kedua. Jadi ada puzzle satu, Ridwan Kamil ngomong tentang akan tunduk dan Gibran yang akan memimpin aglomerasi, ya kan? Oke. Sebentar, puzzle satu tadi saya ingin kritik. Ini misleading menurut saya. Saudara RK misleading. Kenapa misleading? Karena itu menjadi perdebatan panjang pada waktu RUU DKJ akan ditetapkan menjadi Undang-Undang DKJ. Apa perdebatan panjang? Yaitu tentang pasal 55 ayat 2. Poinnya apa? Di pasal 55 ayat 2 itu disebutkan di rancangan undang-undang bahwa disebutkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi, ya, Dewan Kawasan Aglomerasi itu dipimpin oleh Wakil Presiden. Itu di rancangan undang-undangnya. Tetapi terjadi perdebatan, kan, termasuk perdebatan panjang itu soal apakah gubernur dan wakil gubernur akan dipilih atau ditunjuk. Nah, dua itu menjadi diskusi panjang pada waktu itu, dan akhirnya undang-undang itu menetapkan dua. Gubernur utamanya yang terkait isu tadi ya, gubernur, wakil gubernur tidak ditunjuk oleh presiden, tapi tetap pemilihan langsung. Yang kedua, Dewan Kawasan Aglomerasi, ketua dan anggotanya ditunjuk oleh presiden. Artinya apa? Di dalam Undang-Undang DKJ tidak disebutkan wakil presiden akan memimpin aglomerasi. Menurut saya, saudara RK misleading soal ini, dan dia membangun opini, ya, opini agar betul-betul nanti seorang Gibran bisa memimpin aglomerasi, padahal undang-undangnya belum menyebutkan demikian. Ini misleadingnya. Yang kedua tadi itu adalah bahwa Jakarta itu tetap ibu kota NKRI sampai ada Kepres saudara Jokowi untuk pemindahan ibu kota. Sampai detik ini belum ada. Ini yang menarik. Berarti apa? Jakarta itu masih sangat strategis sekali. Dalam keyakinan saya,
sampai saudara Jokowi lengser tanggal 20 Oktober, dia nggak akan keluarkan kepres itu. Dan banyak berita mengembangkan dia nggak akan keluarkan kepres. Kenapa? Wong IKN-nya ancol-ancolan kayak gitu kan? Nggak mungkin. Seorang Prabowo ketika ditanya apakah mau ngantor di sana bulat, 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 ya jenderal bulat, 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 bulat. Saya nggak dijawab tegas. Nggak menjawab tegas soal itu. Nah, clear. Puzzle yang ketiga yang menarik menurut saya. Puzzle yang ketiga adalah bahwa ada tiga hal program yang luar biasa yang akan dikerjakan oleh saudara Prabowo. Apa itu? Kita kan selalu dengarnya makan gratis itu ya, makan bergizi gratis itu. Ini menurut saya program populisnya. Tapi program yang sekelas dengan Ibu Kota Nusantara itu namanya Great Wall Jakarta atau Great Wall Pantura. Ini yang menarik. Karena apa? Hasim Joyo Hadikusumo sudah menyampaikan bahwa program Great Wall Jakarta akan diperpanjang sampai Gresik, Pantura. Untuk Great Wall Jakarta saja akan membutuhkan anggaran 146 triliun. Sampai Great Wall Gresik berapa kira-kira? Ini kok aku jadi mikir tentang Pantai Indah Kapuk. Saya lagi mikirin tentang reklamasi yang dulu gagal oleh saudara Ahok gitu ya. Ini apa? Memang kalau kita bicara Great Wall, bicara Jakarta, bicara Pantura, sepertinya ada hal yang penting yaitu apa? Menyelamatkan Jawa. Tetapi pertanyaannya adalah masa sih oligarki kok berpikir demi rakyat? Gitu kan kira-kira kan? Kira-kira ini ada apa? Ini patut dicurigai. Wah, Pak Agung ini suudon terus. Harus suudon soal ini. Harus suudon. Harus disangka buruk soal ini. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dibangun dengan perspektif kapitalisme itu pasti mendolimi rakyat. Sehingga ketika bicara Great Wall Pantura, siapa yang akan diuntungkan? Saya meyakini dan menduga kuat, maka para oligark yang akan diuntungkan dari Great Wall Pantura. Oke, clear. Ada puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3. RK misleading menurut saya dengan ucapannya seperti itu. Dia sedang membangun opini agar saudara Gibran itu menjadi Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, kemudian yang kedua, ada kita catat Jakarta belum berpindah ke IKN sampai kepres itu datang. Yang ketiga, Great Wall Pantura. Apa dibalik ini semua menurut saya? Itu yang menarik untuk kita diskusikan. Saya mengatakan ada sesuatu yang besar yang sedang dirancang dalam kaitan tentang Jakarta, aglomerasi, Great Wall Jakarta, Great Wall Pantura. Pastinya semua demi kepentingan oligarki. Begitu, Bos.